Oke, sekarang kita masuk ke bab ke-13 ya, yaitu mengenai arsitektur sistem besar dan kompleks di dalam analisa berorientasi objek. Jadi di dalam UML itu ada diagram paket ya, di mana semua artefak dari UML dapat diatur menjadi paket UML. Paket tersebut pada dasarnya adalah suatu kumpulan atau wadah logis di mana elemen terkait dapat ditempatkan persis seperti folder atau direktori dalam sistem informasi. Ini bentuknya seperti ini. Nah, dalam contoh ini, misalkan kita membuat paket bernama GUI dan mungkin akan berkaitan dengan interface dari pengguna grafis tersebut. Jadi misalkan ada 3 paket UML, kita dapat membuat kelompok-kelompok tersebut, misalkan ada presentation, ini viewer, bisnis, ini biasanya menjadi model, data ini controller. Jadi biasanya kita bisa memisahkan menjadi bentuk-bentuk seperti ini, di mana untuk menyederhanakan tampilan dari suatu desain. Di mana nanti kalau kita klik presentation, nanti akan timbul desain-desainnya di dalamnya. Begitu juga di dalam bisnis, itu akan ada diagram-diagram di dalamnya. Tetapi secara garis besar mereka sebenarnya saling berrelasi. Tapi ini lebih untuk menyederhanakan. Jika Anda perhatikan, ya, diagram-diagram tersebut sebenarnya tidak menunjukkan apa yang sebenarnya ada di dalam. Tetapi untuk melihat secara garis besar mengenai keterkaitan antara satu konsep dengan konsep yang lainnya. Jadi ketika Anda nanti klik 2 kali, baru bisa kelihatan isinya. Dan mungkin saja ada paket di dalam paket. Jadi misalkan paket ini ternyata ada paket lagi di dalamnya. Itu sangat memungkinkan dan tidak bisa dihindari. Ketika Anda membuat suatu sistem yang besar, ini sangat tidak bisa dihindari. Tetapi kembali lagi ini untuk menyederhanakan secara hierarki. Oke, ini sistemnya terdiri dari beberapa sistem besar. Di dalam sistem ini terdiri dari sistem-sistem yang lebih kecil di dalamnya. Nah, elemen di dalam paket ya, apapun Anda tempatkan di dalam sebuah paket. Namun penggunaan yang paling umum dari sebuah paket adalah untuk mengelompokkan kelas-kelas terkait kelas-kelas terkait menjadi satu. Terkadang ada model yang digunakan untuk mengelompokkan kasus penggunaan yang keterkaitan. Jadi, misalkan nama setiap kelas dalam paket harus unik. Namun, satu keuntungan utama dari paket-paket ini adalah tidak ada masalah jika ada kelas nama di antara 2 elemen dari paket yang berbeda. Kelas yang sama di antara 2 elemen yang berbeda. Ini memberikan keuntungan langsung bahwa jika kita memiliki 2 tim yang berbeda, yang bekerja secara bersamaan, tim A tidak perlu mengkhawatirkan apapun mengenai apa yang dikerjakan oleh tim B. Sejauh hanya penamaan saja. Jadi karena masih di dalam sisi desain, misalkan tim A mengerjakan paket 1, tim B mengerjakan paket 2. Ya, ada kemungkinan mungkin keduanya akan menggunakan nama yang sama. Hal tersebut masih dimungkinkan. Tetapi pada akhirnya nanti tetap harus dilakukan sinkronisasi atau perbaikan kembali ketika ada proses penggabungan.
Jadi tidak perlu dikhawatirkan mengenai nama yang sama atau metode yang sama, tidak ada masalah karena memang mereka bekerja secara berbeda, terpisah dan secara bersamaan. Jadi tidak ada masalah. Dan ini menjadi salah satu keuntungan kenapa? Karena mereka hanya fokus kepada konsep yang dikerjakan masing-masing. Tanpa harus ketemu pada error. Biasanya ketika ada error, maka mereka harus menyelesaikan, memperbaiki terlebih dahulu. Nah, sedangkan untuk jika terjadi seperti ini, mereka tidak perlu memikirkan error-error tersebut. Mereka bisa fokus terhadap pekerjaan yang menjadi lingkup pekerjaan mereka. Baru nanti ketika sudah jadi, disamakan, disinkronkan, oke, ini ternyata ada kesamaan atau kemiripan, baru kita perbaiki. Nah, kenapa ada pengemasan? Ya, kenapa kita harus repot? Ya itu tadi. Ya karena memang terkadang Anda membuat sistem besar, bisa Anda bayangkan akan membuat beberapa model yang sangat-sangat besar. Anda membuat lebih dari 20 kelas, misalkan, atau 30 kelas, di mana kelas-kelas itu memiliki fungsi yang berbeda-beda, memiliki berada di interface yang berbeda-beda. Nah, maka akan lebih sederhana jika kita memecah-mecah suatu sistem besar, kita pecah-pecah menjadi sekumpulan sistem-sistem kecil. Sehingga tidak lagi terlihat sesuatu yang besar, tetapi kita bisa melihat menjadi kelompok-kelompok sistem yang lebih kecil, yang mana menjadi lebih mudah untuk perawatannya. Gitu. Dan pemecahannya juga jadi lebih mudah. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan nantinya sistem yang Anda buat akan terdiri dari sekumpulan paket seperti ini, di mana nanti di dalam paket ini ada sendiri desainnya, dalam ini ada sendiri desainnya, dalam ini juga ada sendiri desainnya, tidak ada masalah. Dan ini malah lebih bagus. Ketika ada masalah di suatu, saya ada masalah di sistem customer gitu ya, Anda tidak perlu membongkar yang lain, Anda cukup fokus kepada satu hal ini. Atau saya ada masalah dengan security, ya sini saya tinggal pointing. Saya lihat di dalamnya apa saja yang berhubungan dengan security. Itu akan jadi lebih mudah. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang menjadi sesuatu yang kegunaan atau sesuatu yang nilai lebih. Ada hal yang menonjol, ada 3 yang paling menonjol. Yang pertama adalah pakar. Paket mana yang harus dimiliki oleh kelas, sehingga akan menjadi jelas di mana masing-masing kelas berada. Jika tidak, maka jika tidak jelas, maka diagram paket mungkin kurang. Jadi misalkan kita punya contoh gini. Misalkan saya punya kelas customer, saya punya kelas transaksi, saya punya kelas produk, di mana kelas customer ini ada yang namanya anggota, misalkan, terus di sini ada yang namanya promo, misalkan. Ini akan saya jadikan satu ke dalam kelas customer, transaksi ini akan saya kumpulkan ke dalam transaction, terus produk ini misalkan saya masukkan ke dalam data dan segala macam. Nah, sebuah hierarki ini Anda pecahkan menjadi hierarki yang lebih kecil lagi. Nah, itu yang membantu ya, bagaimana kita membuat klasifikasi dari masing-masing diagram. Yang kedua, untuk kohesi tinggi atau hubungan yang sangat kuat.
Jadi sebuah paket tidak boleh melakukan terlalu banyak atau terlalu sulit untuk dipahami seperti yang sebelumnya, yaitu high coupling dan low coupling, high cohesion dan low cohesion. Di mana cohesion itu berhubungan dengan berapa banyak suatu relasi dalam sebuah kelas diagram. Jadi sebisa mungkin sederhana ketika tidak bisa memang tidak bisa sederhana atau memang harus banyak sekali relasi, maka Anda bisa memecahnya menjadi beberapa bagian untuk menghindari kohesi. Yang ketiga adalah low coupling. Bagaimana ketergantungan dari sebuah kelas. Sebisa mungkin memang dibuat sedikit kelas yang tergantung. Jadi low coupling yang seperti yang sudah pernah dijelaskan, yaitu adalah ketika banyak kelas yang ada sebuah kelas yang memiliki ada sebuah kelas yang mengatur banyak sekali atau banyak kelas yang dia memiliki banyak sekali kelas yang tergantung kepada dirinya sendiri, kepada kelas tersebut. Nah, ini sebisa mungkin kan dihindari dengan cara mungkin kita bisa membuat seperti ini sehingga ini sudah tidak lagi terhindar, sudah tidak lagi dipergunakan, sehingga ketergantungan terhadap kelas ini itu bisa dikurangi dengan membuat sebuah kelas baru. Nah, dengan adanya ini, tentu saja itu dapat mengurangi ketergantungan terhadap suatu kelas dengan kelas yang lain, atau dalam hal ini adalah antara paket dengan paket yang lain. Nah, selanjutnya, dengan membuat paket seperti ini, itu juga akan menjadi lebih mudah untuk melihat sistem secara luas mengenai ketergantungan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Itu bisa dipergunakan, itu bisa menggunakan paket YML seperti ini. Dengan seperti ini Anda bisa lihat bahwa ada suatu ketergantungan. Jadi kelas subsystem 1 itu akan melakukan pemanggilan ke dalam paket yang berada di dalam kelas subsystem 2. Jadi artinya kelas sistem 1 itu akan berkomunikasi dengan kelas sistem 2. Atau dia akan memanggil sesuatu apapun yang berada di subsystem 2. Jadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan, misalkan kita punya diagram seperti ini, ya, nah maka ini misalkan kita potong menjadi dua bagian, ya. Ini adalah sub A dan ini adalah sub B. Ya, tentu saja kita memotongnya tidak hanya sesederhana dipotong, kita harus mengelompokkan berdasarkan fungsinya. Nah, sehingga ketika sudah seperti ini, Anda bisa lihat ini ada panah-panah. Nah, ini nanti akan menandakan seperti ini jadi. Banyak yang melakukan pemanggilan seperti itu. Nah, bisa juga ya, kita memiliki situasi di mana setiap paket atau setiap kelas dari paket subsystem 1 dapat memanggil semua kelas dari subsystem 2. Nah, apakah di sini ini bagus? Tentu saja bisa dibilang ya dan bisa tidak. Sehingga ide ini meninggalkan sesuatu yang kita inginkan, bagaimana jika perlu untuk menghapus paket dari subsystem 1 dan menggantinya dengan subsystem yang baru. Bagaimana kalau kita ingin mengganti suatu interface dengan interface yang lain? Dan bagaimana menghilangkan ketergantungannya? Nah, untuk menghilangkan atau untuk mengatasi hal-hal tersebut, ya, untuk mengatasi hal-hal ini,
Anda bisa lihat bahwa ada banyak sekali kelas-kelas yang berbeda. Nah, ketika ini kita ganti, maka akan menimbulkan banyak sekali masalah. Masalahnya adalah tergantungan dengan kelas ini, dan segala macam. Maka ada suatu solusi yang disebut dengan Vcate untuk membantu mengatasi masalah ini dengan membuat Vcate class. Jadi semua yang berelasi itu harus melewati suatu kelas penghubung, sehingga ketika kita akan mengganti ini, ya tinggal diganti saja. Yang jelas semuanya akan memanggil Vcate class. Ini disebut dengan solusi facet. Solusi ini lebih baik jika Anda menggunakan kelas tambahan, kata facet tadi, Vcate, untuk bertindak sebagai perantara di antara dua subsistem. Jenis kelas ini disebut dengan Vcate dan akan menyediakan melalui antarmuka publiknya kumpulan semua metode publik yang dapat didukung oleh subsistemnya. Saat ini panggilan tidak dilakukan melintasi batas subsistem, tetapi semua panggilan dilakukan melalui Vcate. Dan jika satu subsistem akan diganti, maka satunya perubahan yang akan dilakukan adalah hanya memperbarui Vcate class tersebut. Untuk Java programming, itu memiliki dukungan yang sangat baik untuk konsep ini. Selain dia juga mendukung visibilitas private, public, dan protected, Java juga menyediakan perlindungan keempat yang disebut dengan package class. Jadi mungkin di semester lalu ya, kalian mengenal hierarki kunci ya, yang paling dalam disebut dengan private, ya. Lantas yang kedua disebut dengan protected, yang ketiga disebut dengan package, dan yang keempat ada yang namanya public. Nah, sebenarnya tidak semua bahasa pemrograman itu mendukung yang namanya package, tetapi hampir semua itu mendukung private, protected maupun public. Nah, untuk package ini sendiri sebenarnya adalah konsep yang dipergunakan untuk ini. Memang sehingga memang ada beberapa yang mengenalkan konsep key di dalam pemrograman objek itu hanya ada private, public, dan private, protected, dan public. Sebenarnya ada yang kunci yang keempat, yaitu adalah package. Selama dia mendukung konsep package ini, ya tidak ada masalah. Gitu ya. Nah, tetapi setahu saya, yang pernah saya coba, yang mendukung konsep package itu adalah C#, Java, jadi PHP belum, saya belum nyoba, saya nggak tahu. Yang saya tahu adalah dua bahasa pemrograman ini yang mendukung untuk konsep package. Seperti saya coba, C# dengan Java. Untuk yang lain saya belum pernah mencoba. Nah, di dalam package ini, yaitu tadi, kita bisa mengelompokkan, kelas ini berada di package. Nah, jadi misalkan dalam pemrograman kita nantinya ya, itu kita bisa membuat, jadi kalau seperti ini ya, ini kita bisa bilang ini adalah package 1, ini adalah package 2. Jadi nanti ketika kita membuat kelas 1, ini kita akan namakan sebagai package 1. Nah, begitu kita juga membuat kelas 2, kita juga akan mengelompokkannya ke dalam package 1. Nah, ini menandakan bahwa kelas-kelas ini terkumpul ke dalam suatu package yang namanya package 1. Begitu juga dengan yang kelas 6. Itu
kita definisikan sebagai package 2, kelas 9 juga sama. Nah, dengan adanya ini, maka untuk komunikasi antar package itu akan jadi lebih mudah, dan ketergantungan dari masing-masing kelas di dalam satu package menjadi lebih jelas. Ketika dia sudah berbeda package, maka harus ada sesuatu yang harus dilakukan. Dalam hal ini mungkin kita bisa membuat yang namanya package kelas, itu adalah penghubung. Di sini berarti package kelas adalah tidak belong dari package A dan package B, tetapi kita using package 1, using package 2. Gitu. Ada juga yang namanya dengan pembangunan yang berpusat kepada arsitektur, di mana proses terpadu rasional sangat menekankan konsep pembangunan arsitektur yang bersifat sentris, terpusat. Pada dasarnya ini berarti bahwa sistem direncanakan untuk memiliki atau sebagai suatu kumpulan subsistem dari awal, sejak tahap awal dalam pengembangan proyek. Dengan membuat sekelompok subsistem, ini akan memudahkan untuk dikelola, di mana setiap sub hanya dikerjakan oleh bagian-bagian kecil. Tentu saja ini akan menjadi lebih mudah. Dengan memecah itu, tim ini juga akan memiliki diagram paket. Tentu saja akan menjadi seperti ini ya. Artinya jadi kita akan memecah-mecah tim-tim untuk membuat diagramnya masing-masing tanpa perlu berfokus kepada sesuatu yang besar. Sebenarnya kalau kita pecah, ini sebenarnya akan menjadi subsistem yang saling berhubungan satu sama yang lain. Dengan kita memecah itu menjadi bagian-bagian kecil, sebenarnya kalau kita ini kan jadi satu sistem besar. Nah, satu sistem besar ini kita pecah-pecah menjadi paket-paket kecil. Nah, ini akan memungkinkan untuk kita dalam mengerjakan sesuatu karena kita fokus pada hal-hal yang kecil. Ini adalah salah satu strategi yang menurut saya sangat-sangat baik. Kalian tidak fokus kepada sesuatu yang besar, karena akan selalu berkutat kepada sesuatu yang tidak pernah beyond your imagination. Tapi dengan merinci menjadi bagian-bagian kecil, ini akan membuat analisa dan programmingnya menjadi lebih terfokus. Oh ya, tugas saya adalah ini, tanggung jawab saya adalah ini. Saya tidak perlu memikirkan tugas yang besar lagi, atau tidak perlu memikirkan apa yang dilakukan oleh orang lain. Jadi dengan adanya ini, itu jelas jauh lebih mudah ketika Anda ingin membuat suatu sistem yang besar. Jadi setiap tim akan memiliki diagram paket, dan setiap tim arsitektur juga akan memiliki dan mengontrol setiap antarmuka, antar subsistem. Jelas dengan kemajuan tertentu, perubahan yang terjadi pada fasad atau yang dilakukan pada fasad itu bisa dilakukan, tetapi tidak akan mempengaruhi proyek secara keseluruhan. Karena tim ini akan mempertahankan. Jadi begini. Jadi ketika kita akan membuat suatu sistem yang besar, kita itu nggak perlu lagi memikirkan tentang tampilan atau saya analogikan seperti ini.
Saya akan penjelasan saya akan seperti ini. Jadi ketika kita membuat suatu sistem dalam skala besar, jadi kita itu tidak perlu lagi memikirkan tentang desain suatu tampilan. Oh, ini harus begini, ini harus begini. Yang penting yang kita perlu pikirkan adalah ketika kita membutuhkan input, ya kita sediakan saja input. Ketika kita mau desain suatu button, ya sudah kita sediakan saja button tanpa perlu memikirkan estetika. Ini akan diletakkan di mana, ini akan diterapkan warna apa atau akan berbentuk seperti apa, itu kita tidak memikirkan dalam sisi programming. Karena hal ini juga nanti sudah akan ada tim yang lain yang akan mengerjakannya. Jadi tugas dan fokus kita adalah menyediakan apa-apa saja yang akan dibutuhkan sebagai interface, termasuk prosesnya, tanpa kita harus memikirkan estetika letaknya itu bagaimana. Karena untuk mengatur ini itu sudah ada tim yang lain yang akan mengerjakan. Yang penting kita menyediakan. Dan itulah kenapa ketika saya mengerjakan aplikasi, gitu, misalkan, ya sudah yang penting fungsinya jalan dulu. Saya akan membuat aplikasi semuanya sesederhana mungkin. Ketika semua fungsinya sudah jalan, baru nanti saya berpikir untuk melakukan desain terhadap aplikasi tersebut. Jadi saya berfokus kepada selesainya semua fungsi tanpa harus memikirkan bagaimana desainnya. Karena kalau itu tercampur, yang ada adalah saya akan selalu berputar, oh ya nanti ini desain ini seperti ini, oh ini kurang bagus. Nanti fungsinya nggak selesai-selesai, desainnya juga nggak selesai-selesai. Nah itu nggak bagus juga. Jadi dengan seperti itu, ya ini yang dimaksud dengan tampilan tingkat tinggi yang konstan, artinya ya sudah kita tetap fokus kepada fungsi-fungsinya terlebih dahulu sambil menyediakan apa-apa saja yang dibutuhkan, tetapi kita tidak perlu memikirkan tata letak dan segala macamnya, di mana itu sudah menjadi bagian daripada pekerjaan. Jadi misalkan, yang sama juga seperti yang tadi sudah dijelaskan, kita mengelompokkan menjadi beberapa bagian fungsi menjadi beberapa fungsi yang lebih kecil. Misalkan ada paper management, itu nanti dipotong menjadi target motion, vertical picture, oceanography, di mana ini sebenarnya juga bagian daripada suatu sistem yang besar. Oke. Nah, di sini juga yang tadi sudah saya berikan contoh bahwa ini bisa menjadi sesuatu penjelasan yang sesuatu diagram yang dikerjakan secara terpisah, dan ini masuk ke dalam paket-paket yang terpisah juga. Tidak ada masalah juga. Nantinya akan ada konsep yang namanya sinkronisasi, di mana nanti masing-masing akan dilakukan validasi mengenai apa-apa saja yang akan dikerjakan. Nah, tahap-tahapan untuk pemecahannya adalah Anda harus bisa
mengidentifikasi bagian-bagian yang memiliki atau bagian-bagian yang terlibat dalam suatu proses. Misalkan ada proses, misalkan saya mau membuat sistem informasi restoran, di mana di sini akan ada yang namanya pemesanan. Sistem informasi restoran. Di mana itu ada kelas yang namanya transaksi penjualan. Di sini nanti akan ada namanya produk. Ini misalkan makanannya apa ya. Terus ini ada yang namanya pelayannya siapa. Terus terus di namanya sistem informasi pemasaran restoran gitu ya. Ini kan juga ada yang namanya untuk bahan baku ya, penyediaan bahan baku. Misalkan pemesanan. Pemesanan bahan baku misalkan kayak bahan kayak bawang, minyak goreng, beras dan segala macam. Ini kan masuk menjadi satu sistem informasi restoran. Pemesanan, terus misalkan di sini ada stok. Ini akan masuk ke dalam stok. Terus di sini juga ada karyawan. Terus ada gaji. Nah, ini kalian pecah-pecah menjadi 3 bagian. Ini menjadi paket transaksional, ini menjadi paket human resource, ini menjadi paket pengadaan. Ya. Nah, ini yang saya maksud dengan itu tadi memecah bagian-bagian tertentu, tetapi pada intinya nantinya mereka akan menjadi satu kesatuan. Jadi pada tahapan untuk mengkonstruksi, pada saat konstruksi, proses konstruksi berjalan seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, tetapi dengan menaruh perhatian kepada setiap subsistem yang dikembangkan secara berulang oleh tim yang terpisah, bekerja secara paralel dan independen secara seindependen mungkin. Nah, di setiap akhir iterasi akan ada fase pengujian integrasi. Ini untuk melakukan validasi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Jadi seperti yang sudah dijelaskan ini silakan dikerjakan oleh tim A, ini dikerjakan oleh tim B, ini dikerjakan oleh tim C, tidak ada masalah. Karena nantinya pekerjaan-pekerjaan ini akan dilakukan integrasi terhadap masing-masing bagian. Jadi secara summary-nya ya, sangat dibutuhkan pemecahan suatu sistem besar menjadi subsistem yang lebih kecil. Dan UML menjembatani dengan menggunakan konsep package,
di mana konsep ini sudah diimplementasikan, yang saya tahu adalah Java, C#, dan mungkin bahasa yang lain, saya kurang tahu. Tapi ketika Anda menggunakan dua mata pemrograman ini, konsep ini bisa dapat diimplementasikan dengan mudah di dalam pemrograman. Tujuannya adalah untuk memecah sistem besar menjadi sistem-sistem yang lebih kecil, sehingga kompleksitas akan diminimalisir, dan iterasi secara paralel itu tidak mengganggu antarmuka, dan itu menunjukkan juga tim arsitektur yang terpusat. Artinya apa? Ketika kita membuat paket yang besar, mungkin akan terdapat paket-paket yang lebih kecil. Ketika kita double klik di dalamnya, mungkin nanti akan ada kelihatan interaksi antar paket dengan paket yang lainnya. Dan intinya adalah ini. Bagaimana kita membuat subsistem dari awal, menentukan subsistem dari awal, dan untuk menjaga kompleksitas seminimal mungkin, sehingga kita dapat memaksimalkan kompleksitas tersebut. Oke ya, ada yang tanyakan? Oke, untuk melihat kehadiran sekarang, silakan mengganti dengan yes.